Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lutfi Nur Rahim dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama adalah lahirnya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian dia memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Untuk secara singkatnya dijelaskan, yang pertama itu ada Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi karena perbedaan pandangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan mengenai penanganan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua ada peristiwa Tahkim. Peristiwa Tahkim ini pasukan Ali bin Abi Thalib ini menerima tawaran damai dari pihak Muawiyah untuk menghindari korban lebih banyak. Dan kedua belah pihak sepakat mengadakan perundingan dengan menunjuk utusan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali dan Amr bin Ash dari pihak Muawiyah. Mereka menyepakati perjanjian Tahkim untuk gencatan senjata dan mengembalikan persoalan kepada kitab Allah. Kemudian yang ketiga ada peristiwa Amul Jamaah. Peristiwa Amul Jamaah ini terjadi setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij. Dan kemudian dibaiatlah Hasan bin Ali sebagai khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali ini memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya yang tidak bisa dipercayainya, musuhnya sedemikian kuat watak dan tekadnya. Selain itu Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslimin. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya dan membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslim menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Kemudian runtuhnya Daulah Umayyah. Sepeninggalnya Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhnya Daulah Umayyah ini. Yang pertama, karena ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut sebagai Mawali, karena mereka dimarginalkan dengan tidak mendapatkan hak yang sama dalam tunjangan dan beberapa hak lain yang tidak dikabulkan oleh pemerintah Daulah Umayyah. Yang kedua ini, sistem pemilihan khalifah ini dipilih melalui garis keturunan atau monarki hereditis. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Arab Utara dan suku Arab Himyariyah atau Arab Selatan. Dan Daulah Umayyah ini cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Yang keempat, banyak konflik-konflik dari beberapa golongan pada masa awal pembentukan Daulah Umayyah seperti kaum Syiah, Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Yang terakhir, menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Kemudian selanjutnya adalah fase dan pemerintahan. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah bersifat dinasti atau turun-temurun. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis. Ada 14 khalifah yang memerintah selama masa dinasti Umayyah dan masing-masing berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan dinasti. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwan bin Hakam, kelima Abdul Malik bin Marwan, keenam Al-Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan Umar bin Abdul Aziz, ke-9 Yazid bin Abdul Malik, ke-10 Hisham bin Abdul Malik, ke-11 Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Walid,
ke-13 Ibrahim bin Walid, ke-14 Marwan bin Muhammad. Kemudian fase kemajuan. Fase kemajuan dinasti Umayyah ini dimulai pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 dan ke-9 yang menandai puncak kekuatan dan perluasan wilayah dinasti ini. Pada fase kemajuan ini terdapat satu perluasan wilayah yang meliputi wilayah Afrika dan Spanyol yang ditaklukkan oleh Panglima Torik bin Ziyad yang membawa Islam ke Spanyol melalui Gibraltar yang kemudian dikenal sebagai Andalusia. Kemudian ada Asia Tengah yang ekspansi ke wilayah ini memperluas pengaruh Islam hingga ke perbatasan Cina. Kemudian ada pengembangan infrastruktur, yakni pembangunan jalan, saluran air dan irigasi, pembangunan masjid dan istana. Kemudian ada kemajuan ekonomi, yakni perdagangan dan mata uang. Dinasti Umayyah ini mencetak mata uang mereka sendiri. Kemudian dapat memfasilitasi perdagangan dan ekonomi, sehingga ekonomi mereka menjadi stabil. Kemudian kestabilan politik, di mana mereka membangun pos dinas dan angkatan bersenjata. Kemudian ada administrasinya yang efektif. Terus ada peningkatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di sini terdiri dari pusat pengetahuan, pengembangan ilmu keagamaan, arsitektur, dan seni. Kemudian ada pusat peradaban. Pusat peradaban ini adalah ada arsitektur, yakni pengembangan istana dan struktur pemerintahan. Kemudian perdagangan, membangun pusat-pusat perdagangan yang aktif. Ketiga, pengetahuan, membuka pusat-pusat pengetahuan yang menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Keempat, ekspansi, yakni melakukan perluasan wilayah secara agresif. Yang kelima adalah politik, yakni mendirikan pos-pos dinas, menertibkan angkatan bersenjata, dan mencetak mata uang sendiri. Yang selanjutnya, atau yang terakhir adalah ilmu keagamaan. Ilmu keagamaan yang berkembang pada masa itu adalah ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, dan ilmu geografi dan tarikh. Kemudian kesimpulannya, dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam dengan berbagai pencapaian dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan dan kegagalan dinasti ini memberikan pelajaran yang berharga tentang dinamika pemerintahan dan pentingnya stabilitas internal dalam menghadapi tantangan eksternal. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.